Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Dakwah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan suatu yang mulia di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Sungguh mulia ad-da'wah ilallah. Sungguh sangat besar pahala orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Kalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat dakwahmu, lewat lisanmu, maka itu lebih baik daripada unta merah yang merupakan harta yang sangat diagungkan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang berdakwah, yang menyeru manusia kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Sekali lagi, dakwah memiliki keutamaan, kedudukan, dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah, bukan sembarangan dakwah. Bukan dakwah yang menyeru kepada kesyirikan, bukan dakwah yang menyeru kepada kebid'ahan atau kepada pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Karena di dalam ayat dan di dalam hadis tersebut, Allah dan Rasulnya SAW memberikan kriteria, memberikan syarat dakwah tersebut akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan tadi, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapakah yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang menyeru kepada Allah, yaitu menyeru kepada tauhidullah, beribadahnya kepada Allah, menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada sunnah Rasul SAW. Itu dakwah yang akan mendapatkan kemuliaan. Demikian pula dakwah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul katakan tadi, beliau mengatakan, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, menunjuk kepada hidayah. Tentunya hidayah sebagaimana kata Rasul SAW, "Khairal hadi hadi Muhammad SAW." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang berdakwah kepada sunnah Rasulullah SAW itulah yang akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, ma'asyiral muslimin, mereka yang berdakwah kepada kebid'ahan, maka akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Rasul SAW mengatakan, "Wa man da'a ila dhalala kana ali wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a." Barang siapa yang menyuruh manusia kepada kesesatan, dan di antara kesesatan kata Rasulullah adalah al-bid'ah. Rasul mengatakan, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Maka setiap dai yang menyuruh kepada kebid'ahan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah, bagi mereka yang mau terjun ke medan dakwah harus betul-betul mempersiapkan diri. Yang pertama, keikhlasannya. Karena ibadah, karena dakwah adalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal amalu binniyat. Kemudian harus orang yang mau berdakwah belajar ilmu terlebih dahulu. Jangan baru bertobat dari maksiat, dari bid'ah syirik, kemudian menjadi dai yang kondang. Na'udzubillah min dalik. Kapan dia belajar ilmu agama? Rasul SAW tidaklah mengutus para sahabat dakwah kecuali mereka-mereka yang telah menjadi alim ulama, yang telah menjadi orang-orang yang paham ilmu agama. Contoh, Rasul SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman karena Mu'adz bin Jabal terkenal dengan alimul halal wal haram, yang tahu tentang al halal wal haram. Tidak sembarangan orang berdakwah, karena Allah mengatakan, "Qul hadi sabili ad'u ilallah
ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas al-basirah, kata Abdullah bin Abbas, ala ilmin, di atas ilmu. Itulah jalanku dan yang mengikutiku. Kalau ada orang yang berdakwah atau mengaku mengikuti Rasulullah SAW dalam dakwanya, namun tanpa ilmu, ini adalah pernyataan yang dusta, pengakuan yang tidak ada buktinya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan ciri pengikut Rasul yaitu yang berdakwah kepada Allah, kepada tauhidullah, kepada ibadahnya kepada Allah, kepada sunnah Rasul SAW, kepada agama Allah, ala basirah, di atas ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan sunnah Rasul SAW, ilmu tentang akidah yang sahihah, ilmu tentang al-halal wal haram. Maka sekali lagi, seseorang yang berdakwah tanpa ilmu, maka dia bukan pengikut Rasulullah SAW. Jangan orang itu hanya bermodal semangat berdakwah, namun tanpa ilmu, maka itu akan banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, man abadallah bighairi ilmin, kana yufsidu aksan mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah, berdakwah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka sekali lagi, orang yang ingin berdakwah harus menata niatnya, ikhlaskan Allah, harus bermodalkan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW, karena kalau tidak, dia akan jatuh kepada dakwah yang sesat dan menyesatkan. Dan Rasul SAW telah mengingatkan kita tentang du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Akan ada dai-dai yang menyerukan neraka jahanam. Barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka dai-dai tersebut akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dalik. Demikian pula Rasul mengatakan, innama akhafu ala ummati ala imatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku, dai-dai, ulama-ulama yang mereka menyeru umat kepada kesesatan. Na'udzubillah min dalik. Kemudian juga ma'asal muslimin, setelah ikhlas ilmu, kemudian harus betul-betul orang tersebut bersabar dalam berdakwah, karena dakwah itu pasti dihalangi oleh onak dan duri, pasti ada ujian dan cobaan. Maka kewajiban kita untuk bersabar, untuk kita betul-betul tidak putus asa dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak takut dengan ujian-ujian yang Allah akan timpakan lewat lisan manusia, lewat perbuatan manusia yang tidak suka dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba'i masail, al-ilmu wal amal wa da'wa wa sabr alal al-adha." Di antara kewajiban kita bersabar dalam menjalankan dakwah yang hak, dakwah as-sunnah, dakwah at-tauhid, karena pasti ada ujian dan rintangan. Namun insyaallah innallaha ma'as sabirin, namun insyaallah innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar, Allah pasti akan menolong orang yang bersabar di atas sunnah, di atas tauhid, dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.